Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 801, sungguh tubuh fisik yang kuat, untuk benar-benar mengguncang artefak yang mendalam dengan tangan kosong. Apakah orang ini manusia atau bukan? Pemahaman konsepnya sangat tinggi, bahkan tubuh fisiknya juga sangat kuat, benar-benar aneh. Ye Yuan tampaknya telah menyempurnakan garis keturunan ras naga. Itulah mengapa tubuh berdagingnya begitu kuat. Tidak hanya kemampuan pemahaman orang ini sangat tinggi, tetapi pertemuan kebetulan ini juga membuat orang iri. Pedang Zhang Tianyi juga merupakan artefak yang mendalam. Ketajaman artefak yang mendalam tidak perlu dikatakan lagi. Ye Yuan benar-benar menggunakan tinjunya untuk menjatuhkan pedang panjang Zhang Tianyi. Bisa dilihat seberapa kuat tubuh fisiknya. Apa yang dikejutkan oleh Zhang Tianyi bukanlah karena tubuh fisik Ye Yuan kuat, yang membuatnya terkejut adalah bahwa Ye Yuan benar-benar bisa melakukan serangan balik. Jadi, itu adalah seniman bela diri jiwa. Tidak heran, kata Ye Yuan dengan dingin. Ekspresi Zhang Tianyi berubah, tidak mengharapkan Ye Yuan mengatakan identitasnya dengan datar. Bahkan di alam ilahi, seniman bela diri jiwa juga sangat langka. Lagi pula, mengolah seni bela diri dan mengolah jiwa pada saat yang sama akan menghabiskan banyak energi, dengan kerugian melebihi keuntungan. Orang-orang seperti Zhang Tianyi, yang memiliki kultivasi seperti itu di usia muda, memang jenius yang sangat langka. Seniman bela diri jiwa, Zhang Tianyi sebenarnya adalah seorang seniman bela diri jiwa. Pantas saja serangannya begitu aneh, membuatnya mustahil untuk dilawan seseorang berseru di bawah panggung. Metode serangan seniman bela diri jiwa sangat aneh. Orang biasa tidak bisa waspada sama sekali. Dan ukuran serangan jiwa ilahi Zhang Tianyi termasuk dalam jenis tetesan konstan yang akan hilang. Sekali atau dua kali tidak bisa merasakannya sama sekali, membuatnya semakin sulit untuk dijaga. Oleh karena itu, para seniman bela diri yang bertarung dengan Zhang Tianyi sebelumnya semuanya kalah secara mengejutkan. Bahkan jika Anda tahu bahwa saya adalah seorang seniman bela diri, jadi apa, orang yang kalah? Pada akhirnya, tetaplah kamu. Wajah Zhang Tianyi jatuh, dan dia menerkam sekali lagi. Ye Yuan tersenyum sedikit dan benar-benar mengayunkan pedangnya dan maju lagi, terjerat bersama Zhang Tianyi. Zhang Tianyi sangat gembira saat melihat situasinya. Dia takut Ye Yuan akan bermain petak umpet dengannya dan tidak berbenturan langsung dengannya, lalu mencari kesempatan untuk melepaskan langkah besar. Teknik bela diri saat Ye Yuan dan Nalan Chu bertarung hari itu, masih terbayang jelas di benaknya. Begitu Ye Yuan memiliki kesempatan untuk menggunakan gerakan itu, dia pasti akan kalah. Sekarang, Ye Yuan benar-benar terus bertarung dalam pertempuran jarak dekat dengannya. Apa ini jika tidak mendekati kematian? Tapi saat pedang panjang kedua belah pihak berpotongan, Zhang Tianyi tiba-tiba merasakan jiwa ilahinya sendiri bergetar dan benar-benar memiliki sepersekian detik linglung. Tapi Zhang Tianyi pantas disebut seniman bela diri jiwa. Dia langsung bereaksi dan buru-buru melompat ke samping, menghindari serangan Ye Yuan berikutnya. Kamu sebenarnya juga seorang seniman bela diri jiwa, ini tidak mungkin, Zhang Tianyi berteriak kaget. Apa, Ye Yuan juga seorang seniman bela diri jiwa, bagaimana ini mungkin? Lelucon macam apa ini? Memiliki niat sejati tertinggi tahap kelima, tubuh berdaging sebanding dengan artefak yang mendalam, dan bahkan dia juga seorang seniman bela diri jiwa, apakah ada orang yang lebih aneh di dunia ini? Seniman bela diri jiwa sangat langka. Hari ini, dua muncul sekaligus. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Teriakan panik Zhang Tianyi segera menyebabkan gelombang keributan. Mereka semua tidak berpikir bahwa tidak hanya kemampuan pemahaman Ye Yuan yang luar biasa tinggi, tetapi dia juga sebenarnya adalah seorang seniman bela diri dari legenda. Menambahkan tubuh berdaging aneh itu, orang seperti itu tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Tidak heran Ye Yuan melompati alam ke pertempuran seperti makan dan minum. Siapa yang bisa lebih aneh dari dia? Seniman bela diri jiwa, kan? Sebenarnya, aku hanya seorang alkemis, kata Ye Yuan dengan dingin. Haha, bocah ini benar-benar menjengkelkan, tapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia benar-benar hanya seorang alkemis. Pei Wenqiang tertawa terbahak-bahak di bawah panggung dan berkata, sebenarnya, sebelum kompetisi kali ini, Pei Wenqiang hanya tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang alkemis yang sangat tangguh, dan sama sekali tidak tahu bahwa dia bahkan seorang seniman bela diri juga. Siapa yang bisa mengira bahwa tidak hanya pencapaian Ye Yuan dalam jiwa ilahi yang sangat tinggi, dia bahkan memiliki pencapaian hebat di sepanjang jalan bela diri. Kata-kata yang diucapkan Ye Yuan ini,
Pei Wenqiang adalah yang paling terpengaruh olehnya. Alkemis Zhang Tianyi terdiam. Sejak kapan alkemis memiliki kekuatan tempur yang begitu hebat? Sedikit lebih awal, Zhang Tianyi sudah merasakan bahwa pencapaian jiwa ilahi Ye Yuan sebenarnya bahkan di atas miliknya. Orang ini sama sekali tidak memiliki celah di armornya. Lawan seperti itu, bagaimana cara mengalahkannya? Benar, aku membuka toko obat di kota Ancient Opulence. Jika Anda membutuhkan pil obat, Anda bisa datang dan mencari saya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Aku mengaku kalah, Zhang Tianyi berkata dengan sangat enggan. Tapi menghadapi pendekar tangguh seperti Ye Yuan, apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak menyerah? Serangan jiwa ilahi tidak bisa mengalahkan pihak lain. Dia tidak bisa memenangkan pihak lain dalam seni bela diri. Selain mengakui kekalahan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Zhang Tianyi. Haha, aku benar-benar tidak menyangka, seorang anggota kota kemewahan kuno saya benar-benar memenangkan kejuaraan kompetisi kali ini. Pei Wenqiang sangat senang. Saat itu, dia hanya memberikan tempat ini kepada Ye Yuan untuk membalas anugerah penyelamatan hidupnya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan langsung merebut kembali tempat pertama untuknya. Ketika dia mendengar Ye Yuan mengatakan bahwa dia ingin menempati posisi pertama untuk pertama kalinya, dia bahkan menegur Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menghabisi Nalanchu terlebih dahulu, dan membuang Zhang Tianyi juga, benar-benar mengunci posisi tempat pertama. Ini adalah kemuliaan yang tak tertandingi, memberi plum sebagai imbalan buah persik. Hadiah yang diberikan Ye Yuan ini benar-benar terlalu besar. Yang Shen juga terlihat senang. Ye Yuan merebut kejuaraan. Dia secara alami juga merasakan cahaya di wajahnya. Pada malam hari, di Aula Suci, penatua pertama Chen Qin saat ini sedang memberitahu Tuyu tentang kompetisi sore ini dengan alis menari dan ekspresi gembira. Saat berbicara, Chen Qin tidak pelit memuji Ye Yuan sedikitpun. Seorang jenius seperti Ye Yuan sangat populer ketika ditempatkan di tanah suci manapun, apalagi tanah suci yang menurun seperti tanah suci Crimson Afterglow. Wajah Tuyu cukup tenang seolah dia sudah lama tahu tentang keanehan Ye Yuan. Setelah Chen Qin berkata selesai, Tuyu bertanya, Ye Yuan ini benar-benar hanya seorang ascender yang berasal dari alam bawah. Benar sekali, saya sudah menyelidiki secara pribadi sebelumnya dan juga membuat orang bertanya kepada keluarga Pei sebelumnya. Ye Yuan ini memang hanya seorang ascender. Selain itu, usianya baru saja melewati 20 tingkat kejeniusan ini. Bahkan ketika ditempatkan di tanah suci peringkat 3 atau 4, dia juga akan sangat populer. Apalagi dia bahkan seorang alkemis yang sangat luar biasa, Chen Qin berkata dengan gelisah. Di saat-saat tersulit di tanah suci Crimson Afterglow, kejeniusan yang tak tertandingi seperti ini benar-benar sesuatu yang meningkatkan moral orang lain. Mata Tuyu berbinar, juga tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Menang melawan Zhang Tianyi, ada banyak orang yang senang, tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Baginya, kemenangan semacam ini sama sekali tidak berarti. Jika bukan demi memasuki lembah Crimson Afterglow, dia bahkan tidak akan peduli untuk ikut serta dalam kompetisi seleksi timpang semacam ini. Larut malam, Ye Yuan sama seperti biasanya, dia masih memahami karakter emas. Melalui pemahaman beberapa hari ini, jiwa ilahi Ye Yuan masih menguat tanpa henti. Selusin hari ini, jiwa ilahi Ye Yuan menguat hingga 40% penuh. Penguatan jiwa semacam ini sudah bisa diklasifikasikan sebagai menakutkan. Ye Yuan tidak tahu apakah dia bisa mencapai tingkat ancestor alkimia atau tidak dalam keadaan di mana dia tidak melampaui kesengsaraan jiwa jika dia terus memahami seperti ini. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan bergerak, dan dia keluar dari Fast Heaven Pagoda dan menunjukkan dirinya. Ye Yuan meletakkan formasi arai di kamarnya. Baru saja, formasi arai dipicu oleh seseorang. Ye Yuan merasakan sesuatu dan segera menunjukkan dirinya. Bab 802, yang datang adalah tamu. Tunjukkan dirimu, kata Ye Yuan dengan dingin. Huhu, bocah yang mengesankan. Untuk benar-benar dapat mendeteksi kedatangan kaisar ini, suara tua dan serak terdengar. Ye Yuan terkejut dalam hati saat mendengar itu. Di tanah suci Crimson Afterglow, satu-satunya yang dapat menyatakan dirinya sebagai kaisar ini adalah Tuan Suci Crimson Afterglow. Tidak menyangka bahwa Tuan Suci Crimson Afterglow benar-benar turun ke sini. Ye Yuan merasakan bahwa kekuatan kedatangan itu luar biasa melalui formasi arai sebelumnya, tetapi tidak berpikir bahwa itu sebenarnya adalah Tuan Suci Crimson Afterglow. Tiba-tiba, ada gelombang di ruang dalam rumah. Tuan Suci The Crimson Afterglow benar-benar langsung muncul di dalam rumah. Tetapi mengenai cara semacam ini, Ye Yuan tidak memiliki banyak kejutan.
Para ahli alam mendalam Dao itu sudah bisa merasakan Dao surgawi. Sedikit cara ini bukanlah hal yang aneh. Ternyata itu adalah Tuan Suci. Ye Yuan gagal menerimamu. Ye Yuan membungkuk sedikit dan tidak berkata dengan sombong atau angkuh. Tu Yu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Tu ini datang tanpa diundang, kamu tidak akan keberatan kan? Ye Yuan sedikit mengkritik dalam hati. Anda sudah mengatakannya seperti ini. Dapatkah saya mengatakan bahwa saya keberatan? Tapi sebenarnya, dirimu yang terhormat mengganggu pengasinganku. Saya sangat keberatan. Tapi Tu Yu mengatakan kata-kata semacam ini sudah merendahkan sikapnya sendiri. Jika Ye Yuan masih tidak memberi muka, itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Ye Yuan tahu bahwa Dewa Suci di depannya ini bukanlah tubuh aslinya, tapi kekuatannya cukup untuk langsung membunuh Ye Yuan. Aku ingin tahu untuk apa Tuan Suci mencari Ye Yuan. Ye Yuan tidak menindaklanjuti kata-kata itu juga dianggap telah mengungkapkan sikapnya. Tu Yu menaksir Ye Yuan, tapi dia bahkan lebih senang dengan Ye Yuan di dalam hatinya. Temperamen seperti itu adalah seseorang yang bisa melakukan perbuatan besar. Tidak seperti beberapa orang yang menganggap diri mereka jenius, tetapi pemarah dan kurang ajar, tidak dapat melakukan tugas utama. Ye Yuan, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam lembah Crimson Afterglow itu? Tu Yu mengabaikan apa yang diminta. Mata Ye Yuan berkedip, diam-diam mengutuk rubah tua yang licik. Seseorang harus terlebih dahulu memberi untuk menerima. Logika semacam ini, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak mengerti? Tu Yu tidak melakukan apa-apa saat dia datang dan hanya membangkitkan nafsu makannya. Jelas, tidak ada yang baik. Tapi ngomong-ngomong, dia berhasil. Satu kalimat Tu Yu membuat hati Ye Yuan menggeliat gatal. Dia memang sangat ingin tahu apa yang ada di dalam Crimson Afterglow ini, untuk benar-benar bisa melahirkan ahli kelas 10 Grid Raja Ilahi. Melihat ekspresi berjuang Ye Yuan, sedikit senyum puas melintas melewati sudut mulut Tu Yu. Ye Yuan merenung sejenak, dan kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, Yang mulia, sebaiknya bicarakan tentang niatmu untuk datang lebih dulu. Jika masalahnya terlalu sulit, Ye Yuan lebih suka tidak memasuki lembah Crimson Afterglow. Ekspresi Tu Yu membeku, dia tidak menyangka Ye Yuan akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Menghadapi godaan seperti itu dan kamu sebenarnya bisa mengendalikan keinginanmu sendiri. Kamu memang tidak sederhana, baiklah kalau begitu. Sebenarnya, tidak ada yang sulit untuk dikatakan juga. Sebenarnya, saya datang untuk mencarimu, adalah ingin mempercayakan tanah suci Crimson Afterglow kepadamu. Beberapa kata, Tu Yu sudah menemukan bahwa perilaku Ye Yuan terlalu licin dan licik, kebal terhadap segalanya, berbicara dengannya, lebih baik tidak bertele-tele. Bertele-tele terlalu banyak, itu akan menimbulkan keengganan pihak lain. Hanya saja kata-kata Tu Yu membuat Ye Yuan ketakutan. Dia hanyalah seorang seniman bela diri alam pelintas ilahi dan Tu Yu benar-benar ingin mempercayakan tanah suci kepadanya. Apa hubungannya dengan ini? Ye Yuan berkata dengan senyum pahit, Ya Tuhan, kamu bercanda denganku kan? Aku. Tu Yu menghentikan kata-kata Ye Yuan dengan gerakan tangan, tetapi berkata, Kaisar ini tentu saja tidak bercanda denganmu. Anda tidak perlu terburu-buru untuk menolak, simak dulu syarat Kaisar ini sebelum memberikan balasan lagi. Selama Anda berjanji untuk mengambil alih tanah suci Crimson Afterglow, semua sumber daya di tanah suci Crimson Afterglow akan dialokasikan untuk Anda. Selanjutnya, dalam waktu 3 tahun setelah memasuki lembah Crimson Afterglow kali ini, Kaisar ini secara pribadi akan mengambil tindakan untuk mengirimmu ke lembah Crimson Afterglow sekali lagi. Ye Yuan tahu bahwa lembah Crimson Afterglow hanya bisa dibuka setiap 300 tahun sekali. Jika dia dengan paksa mengirimnya ke lembah Crimson Afterglow, Tu Yu mungkin akan membayar harga yang tak terbayangkan. Untuk membuatnya setuju untuk menjadi Tuan Suci berikutnya, Tu Yu ini juga melakukan banyak hal. Apa yang ada di dalam lembah Crimson Afterglow? Ye Yuan masih tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kolam esensi tetes kuno desolet, Tu Yu tidak menahannya kali ini dan segera menjawab. Kolam esensi tetes kuno desolet, apa itu? Ye Yuan juga dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas, tapi Desolate Ancient Drip Essence Pool ini, dia benar-benar belum pernah mendengar sebelumnya. Tunggu sampai kamu masuk, kamu akan tahu, cairan di kolam esensi tetes kuno desolet ini dapat membersihkan sumsum dan membiarkan seniman bela diri membuang dirinya yang lama dan menjalani transformasi total. Semakin lama seorang seniman bela diri tinggal di dalam, semakin besar manfaat yang didapatnya, dan semakin besar pula pencapaiannya di masa depan. Saya tahu bahwa tubuh fisik Anda sangat kuat. Kolam esensi tetes kuno desolet ini dapat membuat tubuh fisik Anda menjadi lebih kuat, lebih jauh lagi.
di dalam Desolate Ancient Drip Essence Pool ini mengandung energi esensi dalam jumlah yang sangat besar. Selama Anda memiliki kemampuan, itu dapat membuat Anda langsung melakukan terobosan ke alam mendalam Dao, Tuyu berkata. Oh, itu benar-benar memiliki efek yang luar biasa, Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Dia membolak-baliknya dalam pikirannya secara diam-diam bahwa efek Desolate Ancient Drip Essence Pool ini tampaknya memiliki beberapa aspek yang mirip dengan darah naga sejati. Kecuali, kedengarannya seperti Desolate Ancient Drip Essence Pool ini sepertinya lebih mengesankan. Setelah Ye Yuan memurnikan darah naga, dia juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ye Yuan saat ini dapat dengan paksa menerima artefak yang mendalam dengan tangan kosong hanya dengan tubuh fisiknya, hanya senjata mematikan berbentuk manusia. Ye Yuan telah mencapai titik penting untuk menerobos ke alam tanpa batas saat ini. Kolam Drip Essence Desolate kuno ini tampaknya merupakan situs terobosan yang sangat baik. Tuyu mengangguk dan berkata, itu hanya akan lebih kuat dari yang kamu bayangkan, tapi air kolam ini sangat tirani. Orang biasa tidak bisa berjalan jauh sama sekali, oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh juga terbatas. Kaisar ini hanya berjalan sejauh 80 kaki saat itu juga. Oh, apa yang harus diperhatikan? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di kolam esensi tetes kuno Desolate ini, setiap 70 kaki adalah ambang batas. Area terdalam adalah 490 kaki jauhnya. Sejak Crimson Afterglow Tanah Suci didirikan, hanya Tuan Suci generasi pertama yang berjalan ke bagian terdalam. Dan prestasinya juga yang tertinggi dalam sejarah, dengan kekuatan yang sebanding dengan 10 Raja Dewa Besar, tapi seorang jenius seperti dia, hanya satu yang muncul dalam sejarah Tanah Suci Crimson Afterglow. Saat itu, orang-orang yang memasuki lembah Crimson Afterglow bersama dengan Kaisar ini, hanya saya yang berjalan sejauh 80 kaki, yang juga berada dalam cakupan ambang kedua. Oleh karena itu, aku menjadi Tuan Suci, Tuyu menjelaskan. Ketika Ye Yuan mendengar, dia mengembangkan minat yang besar pada kolam esensi tetes kuno Desolate ini. Sepertinya kolam ini memang agak berbeda. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata kepada Tuyu. Ye Yuan berterima kasih atas kebaikan yang besar dari Tuan Suci. Hanya saja mengambil alih Tanah Suci Crimson Afterglow, itu sama sekali tidak mungkin bagi Ye Yuan. Ye Yuan memiliki sesuatu yang sulit untuk diungkapkan dan pasti harus meninggalkan Crimson Afterglow di masa depan. Tuyu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Aku tahu bahwa Crimson Afterglow yang sangat kecil pasti tidak bisa mempertahankan kejeniusan sepertimu. Tapi aku sudah tidak punya banyak waktu lagi. Jika saya tidak dapat menemukan seseorang yang dapat mengambil tanggung jawab besar, Tanah Suci Crimson Afterglow pasti akan ditelan oleh Tanah Suci lainnya. Kesimpulan semacam ini yang tidak ingin dilihat Kaisar ini. Kaisar yang menemukanmu ini berharap untuk melestarikan sedikit api dupa dari padam. Di masa depan, ketika kamu menemukan orang yang baik, menyerahkan posisi Tuan Suci kepadanya juga baik. Sebelum ini, saya akan membuat Chen Qin mereka semua melakukan segala daya mereka untuk merawat Anda dan membiarkan Anda mencapai alam mendalam Dao secepat mungkin. Tu ini sudah menjadi seseorang yang akan mati. Saya tidak memiliki permintaan lain dan hanya berharap Tanah Suci Crimson Afterglow dapat terus ada. Ye Yuan, terimalah hormat dariku. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Tuyu benar-benar membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan. Bab 803, di sebuah danau dengan permukaan yang tenang, di lembah pegunungan yang tenang. Sebuah pesta yang terdiri dari 7 hingga 8 orang muncul di lembah pegunungan terpencil ini. Tetua pertama, mungkinkah tempat ini adalah lembah Crimson Afterglow? Sepertinya tidak ada bedanya dengan lembah gunung biasa. Bahkan jika Anda dapat mendeteksi perbedaannya, Tanah Suci Crimson Afterglow akan lama dimusnahkan oleh orang-orang, kata penatua pertama dengan mendengus dingin. Hehe, masuk akal. Orang yang mengatakan ini bernama Yang Xiao, salah satu dari 7 putra suci. Yang Xiao ini memiliki penampilan nakal sepanjang hari. Dia agak seperti anak besar yang suka bermain. Namun untuk bisa menjadi salah satu dari 7 putra suci, tentu saja kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Setelah Ye Yuan mengalahkan Zhang Tianyi, kompetisi pemilihan kuasi putra suci juga segera berakhir. Ye Yuan memperoleh tempat pertama dengan hasil pertempuran kemenangan tanpa celah, memperoleh kualifikasi untuk memasuki lembah Crimson Afterglow tanpa keraguan. Zhang Tianyi menang 59 dan kalah 1 kali, mendapatkan kualifikasi dengan hasil pertarungan di tempat kedua. Dan akhirnya, Han Feng benar-benar mengalahkan Wu Jianton, mengejar bas terakhir juga. Di sisi 7 putra suci, mereka memilih 3 orang untuk memasuki lembah Crimson Afterglow pada akhirnya juga. Mereka masing-masing adalah kakak laki-laki Nalan Hong,
Yang Xiao, dan Pei Wenqiang, Pei Kun. Agaknya, kekuatan orang-orang ini bisa menonjol di antara 7 putra suci. Pagi-pagi sekali, tetua pertama membawa ke-6 orang itu ke lembah pegunungan yang sangat terpencil ini. Lembah gunung ini berada dalam batas tanah suci, tetapi sangat sulit ditemukan. Penatua pertama, apakah kita dianggap telah memasuki lembah Crimson Afterglow di sini? Mungkinkah danau di depan Desolate Ancient Drip Essence Pool yang legendaris ini? Yang Xiao bertanya lagi. Sebagai salah satu dari 7 putra suci, meskipun dia belum pernah datang ke Crimson Afterglow Valley sebelumnya, tapi apa yang ada di dalam Crimson Afterglow Valley ini, dia sangat menyadarinya. Penatua pertama menembaknya dengan tatapan tajam dan berkata dengan marah, "Dasar tolol, apakah ada gelombang energi esensi di danau ini? Mengapa Anda tidak melompat dan mencobanya?" Yang Xiao menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung, "Kami tidak memasuki lembah Crimson Afterglow, dan tidak ada jalan untuk diambil di sini juga. Apa yang harus kita lakukan?" Penatua pertama tidak mau repot dengan orang bodoh ini dan hanya menoleh dan hanya melontarkan sepatah kata, "Tunggu." Yang Xiao bingung, melihat penatua pertama mengabaikannya, dia benar-benar menoleh ke arah Ye Yuan. "Heh, adik kecil, kudengar kamu sangat luar biasa. Bisakah Anda melihat kebenaran atau penipuan dari situasi ini?" Yang Xiao bergeser ke sisi Ye Yuan dan berkata, "Nama besar Ye Yuan sudah menyebar ke seluruh tanah suci Crimson Afterglow sejak lama. Secara alami tidak mungkin bagi putra-putra suci seperti Yang Xiao ini. Mereka semua sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Ye Yuan. Bahkan jika status putra suci ini di tanah suci sangat tinggi, mereka juga kagum dengan tingkat bakat Ye Yuan. Tidak semua orang di antara mereka mungkin nyaman di hati mereka. Tapi sikap mereka terhadap Ye Yuan adalah ketundukan mutlak. Sepanjang jalan, Yang Xiao juga mengobrol dengan Ye Yuan dari waktu ke waktu. Lambat laun, kedua orang itu berkenalan. Terhadap tindakan usil Yang Xiao, Ye Yuan juga tidak menolak. Orang seperti itu lebih menarik daripada orang yang selalu memasang wajah datar. Melihat Yang Xiao bertanya, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Seharusnya ada kamuflase yang sangat kuat yang dipasang di sini. Jika seseorang tidak mencapai kekuatan alam mendalam Dao, seseorang mungkin tidak akan melihat kebenaran dan penipuan sama sekali. Selain itu, bahkan bagi mereka yang berada di alam mendalam Dao, ingin memecahkan kamuflase ini mungkin juga di luar kekuatan mereka." Penatua pertama tidak melihat ke sini, tetapi telinganya terangkat tinggi. Mendengar kata-kata Ye Yuan, penatua pertama juga sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah Ye Yuan menebak atau benar-benar bisa melihat kebenaran dan penipuan. Tapi Yang Xiao cukup tepat kali ini dan membantunya bertanya, "Hah, Anda mengatakan bahwa alam mendalam Dao tidak dapat melihat kebenaran atau kepalsuan, lalu mengapa kamu, alam pelintas ilahi, bisa melihatnya?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja karena aku luar biasa." Yang Xiao mengatupkan mulutnya dan berkata, "Betapa membosankan, lupakan saja jika Anda tidak mau memberitahu." Ye Yuan tersenyum tanpa bicara dan tidak menindaklanjutinya juga. Dia tidak bisa memberitahu Yang Xiao dengan baik bahwa dia adalah Kaisar Arai tingkat 9. Teknik kamuflase tempat ini sangat mendalam. Dengan standar Crimson Afterglow tanah suci saat ini, mereka benar-benar tidak dapat mengaturnya. Ye Yuan berpendapat bahwa ini harus diatur sejak lama oleh generasi Tuan Suci sebelumnya. Bahkan mungkin itu dibuat oleh Tuan Suci generasi pertama. Ingin secara paksa memecahkan teknik kamuflase ini, kemungkinan besar itu tidak dapat dilakukan sama sekali tanpa memiliki kekuatan mendalam Dao tingkat ke-8 atau ke-9. Bahkan jika Tuyu tahu cara memecahkannya, ingin mengirim mereka ke lembah Crimson Afterglow, dia kemungkinan harus membayar harga yang cukup mahal juga. Dari percakapan hari itu, Ye Yuan tahu bahwa kondisi Tuyu tidak begitu baik. Jika bukan karena itu, mustahil baginya untuk melakukan hal mempercayakan semacam ini. Di bawah situasi di mana kondisinya sangat buruk, dia bahkan berencana memecahkan teknik kamuflase ini untuk kedua kalinya. Terlihat bahwa ketulusannya memang cukup. Hari itu, Ye Yuan akhirnya masih tidak menjanjikan Tuyu. Dia hanya mengatakan akan mempertimbangkannya. Tapi saat ini, Ye Yuan menjadi agak terharu. Saat itu, bumi berguncang, dan gunung-gunung bergoyang di dalam lembah gunung, seolah-olah gempa terjadi. Sudut mulut tetua pertama berkedut, dan matanya benar-benar menjadi agak lembab. Umur Tuan Suci awalnya tidak banyak tersisa. Dengan ini, itu menambah bencana satu demi satu. Apalagi mengirim 6 orang sekaligus, beban Tuyu semakin besar. Ketika pikiran itu sampai di sini, Chen Qin sangat kesal di dalam hatinya.
Di bawah tatapan heran semua orang, danau di depan mereka benar-benar terbelah menjadi dua, seperti dibelah dengan paksa menjadi dua bagian oleh seseorang menggunakan pisau. Di antara dua bagian air danau, cahaya yang indah memancar keluar. Beberapa dari kalian masuk dari antara celah danau ini. Ingat, kalian semua hanya punya waktu 5 hari. Setelah 5 hari, tidak peduli berapa banyak yang Anda peroleh, Anda harus keluar. Kalau tidak, kalian semua hanya bisa keluar lagi setelah 300 tahun. Chen Qin memperingatkan. Tentu saja, Chen Qin tahu bahwa Tuyu memiliki kemampuan untuk secara paksa memecahkan arai besar ini. Tapi harga yang dikeluarkan itu terlalu besar. Setelah Tuyu mengeluarkan skill, dia pasti akan mati. Metode semacam ini, Chen Qin tentu saja tidak akan mengatakannya, dan juga tidak akan setuju dengan Tuyu yang menggunakan keterampilan itu. Ya, tetua pertama, ke-6 orang itu menerima perintah dan melompat ke cahaya terang, lalu menghilang dari pandangan. Setelah kelompok 6 orang menghilang, sebuah cahaya menyala, mengungkapkan siluet Tuyu yang tampak tua. Sekilas Tuyu saat ini terlihat lebih tua dari sebelumnya. Melihat Tuyu, ekspresi Chen Qin berubah, "Ya Tuhan, Anda." Di sekitar Tuyu ada untayan ki hitam yang samar-samar terlihat berputar-putar. Semua seniman bela diri tahu bahwa ki hitam yang samar-samar ini adalah ki kematian. Begitu aura semacam ini muncul di sekitar seorang seniman bela diri, mereka tidak jauh dari akhir masa hidupnya. Tuyu melambaikan tangan dan berkata, "Membuka formasi arai kali ini, energi esensi yang dikeluarkan sedikit terlalu besar. Tidak apa-apa, tubuh saya memiliki kemampuan bertahan selama 3 tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Saya hanya berharap anak-anak ini bisa tumbuh lebih cepat." Ya Tuhan, itu semua Chen Qin yang tidak kompeten, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuka formasi arai Crimson Afterglow Valley. Tuyu tersenyum dan berkata, "Lembah Crimson Afterglow selalu dibuka secara pribadi oleh Tuan Suci. Kapan giliranmu?" Jika Tuyu masih dalam kondisi puncaknya, membuka Crimson Afterglow Valley secara alami tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar dan juga tidak akan menghabiskan umur panjang. Tapi Tuyu saat ini sama sekali tidak dapat menanggung pengeluaran yang begitu besar. Setiap kali dia menggunakan energi esensi, umurnya akan hilang lebih cepat. Bab 804, Ye Yuan hanya merasa penglihatannya kabur, dan kemudian dia muncul di ngarai. Energi esensi yang sangat kuat, aku jelas belum melihat Desolate Ancient Drip Essence Pool, dan aku benar-benar bisa merasakan arahnya. Saat Yang Xiao masuk, dia membuat keributan yang tidak perlu. Tapi ekspresi yang terlihat bergerak muncul di wajah yang lain, jelas, mereka semua merasa sangat terkejut dengan gelombang-gelombang energi esensi ini. Setiap orang tidak dapat menahan kegembiraan di hati mereka dan berjalan menuju arah asal energi esensi. Tak lama kemudian, sebuah kolam dengan keliling 1000 kaki muncul di depan mata semua orang. Air kolam berubah warna menjadi merah tua. Gelombang energi esensi yang berasal dari air kolam membuat hati para putra suci dan putra semi-suci ini semuanya berdebar. Gelombang energi esensi yang berasal dari air kolam terlalu kuat, intens sampai-sampai membuat orang takut. Ini kolam esensi tetes kuno Desolate, saya selalu tidak yakin dengan leluhur. Tetapi setelah tiba di sini sendiri, saya tahu betapa sulitnya untuk memasuki level kedua, Nalan Hong berkata dengan sungguh-sungguh. Putra-putra suci ini semuanya adalah orang-orang yang sombong dan angkuh dalam sikapnya dan selalu merasa bahwa mereka memasuki kolam esensi tetes kuno Desolate, mereka pasti bisa berjalan ke tingkat ketiga. Tapi merasakan gelombang energi esensi dari air kolam ini di depannya, Nalan Hong tahu bahwa dia terlalu naif. Untuk bisa masuk ke Desolate Ancient Drip Essence Pool, siapa di antara mereka yang bukan bakat luar biasa? Tapi peringkat tanah suci Crimson Afterglow turun lagi dan lagi. Ini menunjukkan bahwa manfaat dari Desolate Ancient Drip Essence Pool tidak mudah untuk dipahami. Nalan Hong, jangan buang waktu lagi, waktu kita hanya 5 hari. Jika Anda tidak masuk, saya akan masuk. Yang Xiao tidak memiliki banyak keraguan, langsung masuk ke air kolam dengan sekali lompatan. Namun, Yang Xiao tampil santai, dia jelas tidak berani melompat terlalu jauh, hanya melompat sejauh sekitar 50 kaki. Ekspresi yang lain di pantai semuanya menjadi tegas, menatap tajam ke arah Yang Xiao. Yang Xiao awalnya masih memiliki penampilan yang ceroboh, tapi saat dia menyentuh air, semua orang dengan jelas merasakan tubuhnya menjadi kaku seolah-olah seluruh tubuhnya membeku. Setelah itu, tubuh Yang Xiao mulai gemetar hebat, ekspresi wajahnya tampak seolah-olah dia sedang tersiksa. Ekspresi yang lain semua menjadi memprihatinkan, tentang kemampuan Yang Xiao, mereka semua menyadarinya,
dia memasuki kolam sejauh 50 kaki dan benar-benar kesakitan. Terlihat bahwa kesempatan keberuntungan ini tidak begitu mudah didapat. Nalan Hong dan Pei Kun saling pandang. Kedua orang itu tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan diam-diam dan benar-benar melompat pada saat yang sama, dan tiba 60 kaki ke dalam air kolam. Ye Yuan, bukankah kamu akan turun untuk menguji airnya? Zhang Tianyi tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian turun dulu, air kolam ini sepertinya cukup mengesankan, ranah kultivasi saya agak rendah, saya perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Zhang Tianyi melirik Ye Yuan dan melompat juga, melompat ke air kolam. Setelah itu, Han Feng mengatupkan tangannya ke arah Ye Yuan dan melompat turun juga. Ekspresi Ye Yuan tenang, tapi hatinya sama sekali tidak tenang. Mendekati kolam esensi tetes kuno desolet ini, Ye Yuan benar-benar merasakan bahwa kekuatan misterius memanggilnya di kedalaman air kolam. Ye Yuan merasakan kekuatan misterius ini, jadi dia tidak terburu-buru memasuki air. Tapi dia merasakan untuk waktu yang lama dan juga tidak merasakan kekuatan misterius apa yang ada di bawah kolam ini. Saat ini, Yang Xiao yang pertama memasuki air, mulai menerobos. Dia hanya berendam sebentar di air kolam ini dan benar-benar langsung menembus kemacetan, membiarkannya naik peringkat dengan sukses. Air kolam ini mengandung energi yang kuat, itu benar-benar bisa dikatakan menghasilkan efek langsung. 10 menit kemudian, Nalan Hong dan Pei Kun benar-benar naik peringkat. Han Feng dan Zhang Tianyi juga tidak mau ketinggalan, juga menerobos alam dengan sangat cepat. Haha, benar-benar luar biasa, dalam sekejap. Itu sebenarnya sebanding dengan beberapa tahun kultivasi pahit saya, kolam esensi tetes kuno desolet ini memang layak mendapatkan reputasinya, Yang Xiao tertawa terbahak-bahak. Yang lain tidak berbicara, tetapi wajah mereka sangat bersemangat. Jelas, kehebatan desolet Ancient Drip Essence Pool ini jauh melampaui imajinasi mereka. Ye Yuan menemukan bahwa sepertinya dia tidak bisa merasakan kekuatan misterius ini bagaimanapun caranya dan langsung melompat ke air kolam. Begitu masuk ke dalam air, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, membekukan seluruh saraf di sekujur tubuhnya hingga lumpuh dan benar-benar membuatnya tidak bisa menggerakkan otot sedikitpun. Saya jelas tidak bisa merasakan suhu air di tepi pantai, saya tidak menyangka bahwa memasuki air, itu benar-benar akan menjadi dingin yang menusuk tulang, kata Ye Yuan dengan heran. Tapi tubuh fisik Ye Yuan sangat kuat, setelah mengalami kelumpuhan di awal, dia beradaptasi dengan sangat cepat. Saat ini, setiap pori di tubuhnya seolah terbuka dengan berendam di air kolam, merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Energi esensi yang kuat mengalir ke tubuhnya dari setiap pori, membiarkan alam kultivasinya naik dengan cepat. Ye Yuan juga menyerap energi esensi dalam jumlah besar di air kolam tanpa menahan sama sekali dan mulai mengkonsolidasikan wilayah kultivasinya, untuk membuat persiapan menerobos ke alam tanpa batas. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, Ye Yuan berjalan maju selangkah demi selangkah, setiap langkah ke depan, energi esensi dalam air kolam akan semakin meningkat. Penempaan air kolam tidak hanya menargetkan energi esensinya, itu sebenarnya memiliki efek penguatan yang substansial pada tubuh fisiknya juga. Ye Yuan menikmati penempaan air kolam sepuasnya dan juga semakin dekat dengan alam tanpa batas. Dalam sekejap, 1 hari dan malam berlalu, ekspresi di wajah beberapa orang jenius menjadi semakin berkerut juga. Dan waktu 1 hari berlalu, Han Feng dan Zhang Tianyi masing-masing hanya berjalan maju sejauh 20 kaki, berhenti di tanda 70 kaki. 3 putra suci alam pencerahan surga benar-benar maju bahu-membahu, berhenti di kedalaman 90 kaki. Orang harus tahu bahwa Tuan Suci generasi saat ini, Tu Yu, baru saja memasuki level kedua. Kali ini, mereka bertiga benar-benar mencapai tujuan ini. Tiba-tiba, Pei Kun menjerit kesakitan dan benar-benar melompat keluar dari air, kembali ke pantai. Di pinggir kolam, ekspresi Pei Kun sangat jelek. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa yang pertama kali dihilangkan sebenarnya adalah dia. Menyapu sekilas, Yang Xiao dan Nalan Hong pada dasarnya berada pada jarak yang sama. Zhang Tianyi dan Han Feng juga berada pada jarak yang sama. Melihat ke arah Ye Yuan lagi, itu membuatnya agak terkejut. Ye Yuan sebenarnya masih berada pada jarak 50 kaki saat ini. Han Feng dan Zhang Tianyi yang dikalahkan di tangan Ye Yuan keduanya berjalan sejauh 70 kaki. Ye Yuan sebenarnya hanya berjalan sejauh 50 kaki. Saat itu, Han Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak panjang, dan benar-benar maju selangkah lagi.
Langkah inilah yang membuatnya menyeberang ke tingkat kedua, menembus jarak 80 kaki. Ekspresi Pei Kun berubah. Dia jelas tidak menyangka bahwa seniman bela diri alam tanpa batas benar-benar bisa mencapai level kedua. Pei Kun tidak menyerah pada kegagalan dan benar-benar melompat, masuk ke dalam air kolam sekali lagi. Kali ini, dia berkembang dengan sangat mulus, berjalan lurus ke area setinggi 90 kaki. Tapi saat itu, ekspresi yang sangat sedih muncul di wajah Pei Kun. Dia akhirnya tidak tahan dan mundur kembali ke pantai sekali lagi. Pei Kun mengepalkan tinjunya ke tanah dan berkata dengan pasrah, "Mungkinkah potensiku hanya sampai di sini?" Bab 805, sakit, aku merasa seluruh tubuhku akan meledak. Yang Xiao memberikan serangkaian teriakan sengsara dan langsung melompat keluar dari Desolate Ancient Drip Essence Pool, datang ke bibir kolam, berdiri bahu-membahu dengan Pei Kun. Ekspresi Pei Kun sangat jelek di sampingnya. Yang Xiao berjalan keluar sejauh 130 kaki pada akhirnya, dia jauh lebih kuat dari Pei Kun. Mereka, para putra suci ini, semuanya sangat jelas bahwa semakin jauh mereka berjalan menunjukkan semakin besar potensinya. Yang juga menunjukkan bahwa potensi Yang Xiao jauh lebih besar dibandingkan dirinya, Pei Kun. Untuk dapat berjalan ke area tingkat kedua, tidak peduli betapa tidak bergunanya, dia juga dapat mencapai kekuatan Dao Realem. Pei Kun, tidak usah sedih begitu. Bagaimanapun, kamu juga mencapai area level kedua. Bukankah aku hanya berjalan beberapa kaki lebih sedikit darimu? Omong-omong, tidak disangka kita bertiga masuk kali ini, kita semua memasuki area level 2. Sungguh luar biasa, Yang Xiao masih memiliki penampilan yang kurang ajar. Mengatakannya dengan ringan, apakah Anda melihat atau tidak? Bahkan dua bocah alam tanpa batas itu berjalan lebih jauh dariku. Kapan aku, Pei Kun, pernah berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Pei Kun masih sangat tidak senang. Zhang Tianyi dan Han Feng sudah lama memasuki wilayah tingkat kedua dan benar-benar berjalan lebih jauh dari Pei Kun. Memang, kolam esensi tetes kuno Desolate ini dapat membawa manfaat luar biasa bagi para jenius ini. Tapi itu juga akan mengungkap potensi mereka sendiri secara menyeluruh. Awalnya, para jenius ini hanya berkompetisi secara diam-diam. Tidak ada yang menyerah pada siapapun. Tapi dengan ini, potensi mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pei Kun menjadi yang pertama tersingkir. Dia jelas tidak bisa melewati rintangan ini di dalam hatinya. Untuk apa kau terlalu memikirkannya? Tidak bisakah kamu tetap mengatakan bahwa tidak peduli betapa riangnya kita melompat-lompat? Yang paling berbakat pasti Ye Yuan, saya rasa tidak lama lagi, dia akan melampaui Anda dan saya, karena itu masalahnya. Untuk apa Anda masih begitu khawatir? Mungkin karena kepribadian, Yang Xiao jauh lebih berpikiran terbuka daripada Pei Kun. Melampaui kita, kamu lihat sendiri. Kemana saja dia berjalan sampai sekarang, dalam pandangan saya, dia telah menghabiskan potensinya sepenuhnya dan tidak akan memiliki perkembangan besar di masa depan, Pei Kun berkata dengan mendengus dingin. Meskipun Ye Yuan dibawa oleh adik laki-lakinya, pola pikir Pei Kun saat ini agak terganggu. Dia berharap bahwa beberapa orang ini akan dihilangkan oleh Desolate Ancient Drip Essence Pool satu persatu segera. Hanya dengan cara itu dia bisa menemukan kenyamanan. Yang Xiao masih belum menyadarinya setelah kembali ke darat. Hanya mendengar Pei Kun berkata demikian saat ini dia menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya hanya berjalan sejauh 70 kaki dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Zhang Tianyi dan Han Feng. Apa yang terjadi? Seharusnya tidak, orang ini sangat aneh. Bagaimana mungkin dia hanya berjalan sejauh 70 kaki? Yang Xiao cukup bingung seperti yang dia katakan. Orang ini mungkin menggunakan beberapa metode yang berpotensi berlebihan. Itu sebabnya dia bisa begitu aneh di usia muda. Tapi saat dia memasuki kolam Desolate Ancient Drip Essence ini, wujud aslinya terungkap. Dalam pandangan saya, dia hanya akan memiliki kultivasi alam tanpa batas secara maksimal dalam hidup ini, kata Pei Kun. Mata Yang Xiao berbinar. Itu juga tidak pasti apa yang dia pikirkan. Saat itu, ekspresi Pei Kun berubah, dan dia berkata, Nalan Hong memasuki wilayah tingkat ketiga. Yang Xiao terkejut dalam hati, melihat ke depan, memang, dia melihat bahwa Nalan Hong sudah menembus 210 kaki. Keluarga Nalan memang semua orang aneh, tidak tahu kemana Nalan Chu orang itu bisa berjalan jika dia datang ke sini, kata Yang Xiao sambil tertawa. Si bodoh itu benar-benar melepaskan kesempatan untuk memasuki kolam esensi tetes kuno Desolate. Tunggu sampai dia kembali ke klan keluarga, ususnya mungkin akan menghijau karena penyesalan, kata Pei Kun dengan nada menghina. Itu memang sangat disesalkan untuk Nalan Chu.
Saya tidak menyangka dia baru saja pergi, dan Tanah Suci segera mengumumkan peningkatan slot. Tapi Nalan Hong sebenarnya bisa memasuki wilayah tingkat ketiga. Ini mengesankan, Yang Xiao juga merasa kasihan pada Nalan Chu. Tapi Pei Kun tutup mulut, dia juga tidak menyangka bahwa Nalan Hong sebenarnya memiliki potensi yang begitu besar. 2 jam kemudian, pikiran Yang Xiao tiba-tiba tersentak. Ye Yuan memasuki wilayah tingkat kedua. Saat dia memasuki wilayah tingkat kedua, Ye Yuan tiba-tiba merasakan tekanan berlipat ganda. Kekuatan keras itu masuk ke tubuhnya dengan berani tanpa keberatan sama sekali, merobek tubuhnya. Tapi tubuh Ye Yuan sudah lama tidak ada bandingannya dengan masa lalu melalui pembentukan kembali darah naga. Membiarkan energi kekerasan itu berdampak pada meridiannya dengan bebas, dia masih tidak menggerakkan otot. Energi-energi itu memasuki tubuh Ye Yuan, sebagian disempurnakan oleh Spirit Bristle Nine yang Divine Art dan memasuki lautan energi esensi. Bagian lain diserap oleh tubuhnya, memperkuat tubuh fisiknya. Tubuh fisik Ye Yuan juga menjadi semakin kuat, hampir mencapai tingkat menengah tier 6. Alasan mengapa Ye Yuan berdiri diam dan tidak maju adalah karena dia menemukan bahwa air kolam membentuk kembali tubuhnya belum sepenuhnya berhenti. Jika dia langsung memasuki level kedua, itu terlalu sia-sia. Setelah Ye Yuan menemukan bahwa air kolam tingkat pertama sudah benar-benar tidak efektif baginya, itu sebabnya dia melangkah ke tingkat kedua. Laut energi esensi Ye Yuan menjadi semakin penuh. Alam kultivasinya sudah mendekati semakin dekat ke alam tanpa batas di bawah dampak terus-menerus air kolam. Ye Yuan juga tidak peduli langkah mana yang dilalui orang lain. Dia hanya berjalan maju selangkah demi selangkah sendiri, setiap langkah diambil dengan sangat solid. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya masih jauh dari batasnya, karena itu, dia tidak terburu-buru. Sama seperti ini, waktu hari lain berlalu, Nalan Hong akhirnya tidak bisa bertahan dan mundur ke bibir kolam. Tapi Nalan Hong tidak merasa sedih, sebaliknya, dia sangat senang. Menembus ke wilayah tingkat ketiga sekaligus, Nalan Hong memperoleh manfaat yang luar biasa. Selain itu, dia bisa berjalan ke wilayah tingkat ketiga juga melampaui beberapa generasi penguasa suci. Di masa depan, prestasinya pasti akan lebih tinggi dari Tuan Suci. Cepat lihat, Han Feng dan Zhang Tianyi keduanya sudah memasuki wilayah tingkat ketiga. Orang aneh macam apa yang dipilih dari kompetisi pemilihan kuasi putra suci kali ini? Yang Xiao berseru kaget. Nalan Hong kaget dan buru-buru menoleh. Memang, dia melihat bahwa sosok Zhang Tianyi dan Han Feng sudah berada di wilayah tingkat ketiga. Tuan Suci yang mulia memiliki pandangan jauh ke depan. Sepertinya, Tanah Suci Crimson Afterglow kita akan bangkit kembali. Nalan Hong tidak berniat iri dan malah mengagumi keputusan Tuyu. Hanya saja dia tidak tahu bahwa Tanah Suci Crimson Afterglow saat ini sedang menghadapi krisis terbesarnya sejak didirikan. Setelah masa hidup Tuyu habis, Tanah Suci Crimson Afterglow mungkin akan segera direduksi menjadi kekuatan kelas 2, dan ditelan oleh Tanah Suci lainnya. Tuyu tinggal dalam pengasingan yang dalam selama beberapa tahun ini dan jarang keluar. Dia hanya mengatakan bahwa dia mundur untuk menerobos Dao mendalam tingkat kedua. Ini adalah berita yang dia sebarkan dengan sengaja. Pada saat yang sama, dia tidak akan pernah menunjukkan wajahnya di depan orang luar. Selain beberapa sesepuh terpercaya, tidak ada yang tahu bahwa dia sudah mencapai tingkat seperti lampu kehabisan atau lampu sudah kedaluarsa. Tepat pada saat ini, angin dan awan di langit tiba-tiba berubah. Gumpalan awan gelap berkumpul di sini. Tekanan yang mengerikan membuat orang merasa sangat tercekik, bahkan tidak bisa bernapas. Tidak baik, Ye Yuan akan melampaui kesengsaraan. Ekspresi Nalan Hong berubah saat dia berkata. Sementara saat ini, Zhang Tianyi dan Han Feng hanya berjarak 100 kaki darinya. Saat Ye Yuan melampaui kesengsaraan, mereka pasti akan terseret ke dalamnya. Zhang Tianyi dan Han Feng juga terkejut karena ketidaknormalan ini, membawa ekspresi yang sangat enggan saat mereka mundur kembali ke pantai. Bab 806, kekuatan orang ini sebanding dengan puncak alam tanpa batas. Jika kita melampaui kesengsaraan di dalam, kita pasti akan dipukul sampai mati, Zhang Tianyi berkata dengan sangat enggan. Dia merasa bahwa dia belum mencapai batas dan seharusnya masih bisa maju lagi. Tapi Ye Yuan tiba-tiba melampaui kesengsaraan benar-benar mengacaukan temponya. Sebenarnya, kita seharusnya sudah lama mengharapkannya. Dengan kekuatan saudara Ye, memasuki kolam esensi tetesan kuno desolate ini, bagaimana mungkin dia tidak bisa menerobos ke alam tanpa batas? Agak melebihi harapan saya bahwa dia baru saja menerobos sekarang, kata Han Feng. Jika diganggu, maka dia akan gagal. Han Feng tidak terlalu keberatan. Memasuki Desolate Ancient Drip Essence Pool kali ini,
panennya sangat besar, dia hampir menerobos ke tingkat ke-9 tanpa batas. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa transformasi air kolam di tubuhnya sangat hebat. Di masa depan, kultivasi akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bertambahnya kuota hingga 6 orang kali ini benar-benar memberi harta berlimpah baginya. Apa yang Ye Yuan lakukan? Mungkinkah orang ini ingin menentang kesengsaraan surgawi? Nalan Hong berseru kaget. Aura naga yang perkasa membubung ke langit. Ye Yuan perlahan mengangkat telapak tangannya. Ini jelas akan menunjukkan teknik bela diri yang kuat. Di sampingnya, beberapa orang jenius semuanya tercengang karena takjub saat melihat pemandangan ini. Masing-masing dari mereka menilai diri mereka sebagai jenius. Dalam menerobos kesengsaraan surgawi, mereka umumnya tidak terlalu khawatir tetapi belum terlalu sombong sampai tingkat menentang kesengsaraan surgawi. Melihat sikap Ye Yuan, dia sama sekali tidak menempatkan kesengsaraan surgawi dalam pandangannya. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, melampaui kesengsaraan surgawi 5 putaran dalam 9 tahap tanpa sedikit pun tekanan sama sekali, bahkan jika itu adalah kesengsaraan surgawi utama untuk menembus alam kultivasi. Sebuah telapak tangan Coiling Dragon Heaven Devastating melambung tinggi ke udara, terbang langsung ke awan kesengsaraan yang belum terbentuk. Seekor naga hijau besar menyerbu langsung ke langit, maju terus dengan kemauan yang tak tergoyahkan. Di bawah tatapan tercengang semua orang, awan kesusahan dihamburkan oleh kekuatan telapak tangan ini. Sialan, orang aneh macam apa ini? Kekuatan satu telapak tangan sebenarnya sangat kuat. Mungkinkah dia belum menggunakan seluruh kekuatannya dalam kompetisi? Yang Xiao berteriak dengan aneh. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar ini tidak kalah sedikit pun dengan niat sejati tertinggi tahap kelima itu, dan sanggup menghancurkan langit. Sebuah teknik bela diri seperti Rending the Sky, seharusnya sudah perlu mengungkapkan terima kasih kepada langit dan bumi. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kartu di lengan bajunya. Tapi ini yang Xiao salah paham dengan Ye Yuan. Sebenarnya, selama kompetisi, kekuatan Rending the Sky memang di atas telapak tangan Coiling Dragon Heaven Devastating. Tapi berendam di air kolam 2 hari ini, kekuatan tubuh berdaging Ye Yuan diperkuat beberapa kali. Ye Yuan menemukan bahwa kekuatan di dalam air kolam ini, sebagian besar digunakan untuk menempat tubuh yang berdaging, peningkatan energi esensi malah sedikit lambat. Teknik bela diri ras naga tidak sepenuhnya melihat tingkat pemahaman gelombang naga, itu juga melihat kekuatan tubuh fisik. Ini adalah logika yang sama dengan energi esensi seniman bela diri dan niat sejati tertinggi. Saat ini, tubuh fisik Ye Yuan beberapa kali lebih kuat. Kekuatan telapak tangan Coiling Dragon Heaven Devastating secara alami juga semakin kuat. Telapak tangan Coiling Dragon Heaven Devastating yang dilihat Yang Xiao adalah versi setelah penguatan. Awan kesengsaraan surgawi ini, seharusnya tidak begitu mudah dihancurkan. Segera, awan kesusahan di udara berkumpul sekali lagi, sangat jelas, kali ini lebih besar dari sebelumnya. Tapi Ye Yuan sepertinya tidak memperhatikan sama sekali. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak penghancur surga naga melingkar lainnya, yang langsung meledakkan awan di langit. Di kolam air ini, Ye Yuan merasa seperti kembali ke pelukan rahim ibunya, dalam keadaan baru lahir dengan kekuatan tak terbatas. Ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya. Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan awan kesusahan di langit, menembakkan telapak demi telapak tangan ke atas langit. 5 set awan kesengsaraan benar-benar dihamburkan oleh Ye Yuan tanpa berhasil mengembun. 5 orang di pantai sudah lama tercengang karena kaget. Ternyata kesengsaraan surgawi masih bisa dilampaui dengan cara seperti ini. Tidak ada petir yang jatuh, kesengsaraan surgawi ini, mungkinkah masih disebut kesengsaraan surgawi? Ye Yuan saat ini berdiri dengan tenang di permukaan air, mirip dengan dewa perang. Ini, sudah selesai. Yang Xiao melihat sekeliling dan bertanya, agak bingung. Ekspresi Nalan Hong muram saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu melihat penampilan Ye Yuan seperti menghadapi musuh besar. Saya pikir, itu belum berakhir kan? Yang Xiao terkejut dan menemukan bahwa Ye Yuan memang memiliki penampilan yang mirip dengan menghadapi musuh besar. Tetapi untuk seniman bela diri 3 alam tengah, 5 putaran dalam 9 tahap kesengsaraan surgawi sudah menjadi batasnya. Mungkinkah masih ada kesengsaraan surgawi yang lebih dahsyat? Saat itu, awan kesengsaraan yang semula dihamburkan oleh Ye Yuan benar-benar memadat dan terbentuk sekali lagi. Bagaimana ini mungkin? Ye Yuan melampaui kesengsaraan surgawi alam tanpa batas di sini. Bagaimana kesengsaraan surgawi ke-6 bisa muncul? Yang Xiao hampir melompat. Situasi ini di depan matanya agak merusak pemahamannya.
Tapi Pei Kun berkata dengan mendengus dingin, "Bodoh, perhatikan baik-baik, bagaimana ini merupakan putaran ke-6 kesengsaraan surgawi, ini jelas merupakan kesengsaraan jiwa." Kesengsaraan jiwa, sepertinya memang begitu. Namun, kekuatan kesengsaraan jiwa ini sangat kuat, Yang Xiao masih memiliki penampilan yang polos. Yang lainnya semua diam, lapisan tebal awan kesengsaraan di langit membuat jiwa ilahi mereka bergetar. Kekuatan kesengsaraan jiwa ini jelas jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sepertinya memahami karakter emas bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar, tapi ada efek sampingnya juga. Kekuatan kesengsaraan jiwa ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan waktu itu di kehidupanku sebelumnya. Ye Yuan tersenyum pahit di dalam hatinya. Melampaui kesengsaraan jiwa, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang memadai, sangat sulit untuk melampauinya. Kesengsaraan jiwa sampai ke jiwa ilahi secara langsung dan tidak ada hambatan sama sekali. Itu tidak seperti kesengsaraan kilat. Seniman bela diri bisa mengandalkan energi esensi dan tubuh fisik untuk menjaga meridian jantung. Selama meridian jantung tidak terputus, seniman bela diri dianggap telah melampaui. Tetapi kesengsaraan jiwa mengabaikan tubuh fisik, menyerang jiwa ilahi secara langsung. Itu setara dengan serangan jiwa ilahi, sama sekali tidak dapat dihindari. Dengan tindakan Ye Yuan, ketika dia bertahan dari kesengsaraan ganda kilat jiwa saat itu, dia hampir binasa, daonya hampir menghilang. Dan yang memainkan peran penting di dalamnya adalah kesengsaraan jiwa. Hanya saja kesengsaraan jiwa kali ini jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Petir Angu jatuh dengan suara keras, petir sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat dan benar-benar bola-balik kehampaan. Perisai jiwa surgawi, Ye Yuan berteriak ringan. Kekuatan jiwa tiba-tiba meletus, membentuk penghalang tak terlihat di depannya. Tubuh Ye Yuan langsung dikirim terbang keluar. Dia memuntahkan seteguk darah segar saat berada di udara. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di bibir kolam tiba-tiba berubah. Meskipun kekuatan kesengsaraan jiwa ini agak diharapkan sejak awal, melihat Ye Yuan langsung dibombardir dengan luka berat, mereka juga tidak mengharapkannya. Beberapa orang ini semua sadar bahwa Ye Yuan bukan hanya seorang seniman bela diri, tetapi dia juga seorang alkemis, pencapaiannya dalam jiwa ilahi sangat tinggi. Bisa dilihat dari sini betapa mengerikannya kesengsaraan jiwa ini. Ekspresi Zhang Tianyi serius saat dia berkata, "Seni mistik jiwa ilahi dari Ye Yuan sebelumnya, dengan kekuatanku, aku tidak bisa mengguncangnya sedikitpun." Tapi kesengsaraan jiwa benar-benar menghancurkannya berkeping-keping. Kekuatan kesengsaraan jiwa ini terlalu menakutkan. Jika itu aku, jiwaku mungkin sudah menghilang di bawah hantaman tadi. Benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Ye Yuan, untuk benar-benar memprovokasi kesengsaraan jiwa yang begitu kuat. Besarnya kesengsaraan jiwa ini sama sekali tidak dapat ditahan oleh alam tanpa batas. Ekspresi semua orang berubah lagi, bahkan Zhang Tianyi, seniman bela diri jiwa ini tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kesengsaraan jiwa. Bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan kesengsaraan jiwa ini. Ye Yuan mungkin dalam bahaya kali ini, kata Zhang Tianyi dengan ekspresi yang sedikit muram. Bab 807, sambaran petir Angu lainnya tiba dengan lolongan keras. Ye Yuan mengumpulkan semua kekuatan jiwanya untuk menghadapi gelombang kedua dari kesengsaraan jiwa. Ye Yuan dikirim terbang sekali lagi, jiwa ilahinya sudah sangat layu. Kekuatan kesengsaraan jiwa ini terlalu besar, bahkan jika jiwa ilahi Ye Yuan sudah memiliki pertumbuhan yang substansial, dia juga sama sekali bukan tandingannya. Jika satu atau dua petir lagi turun, Ye Yuan mungkin benar-benar membuat jiwanya hancur tertiup angin. Ketika semua orang di bibir kolam melihat pemandangan ini, mereka semua tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Jenius ini, mungkinkah dia akan jatuh di bawah kesengsaraan jiwa yang mengerikan ini? Awan kesengsaraan di langit berguling dan saat ini sedang menyeduh putaran berikutnya dari kesengsaraan jiwa yang mengerikan. Dua petir kesengsaraan jiwa membuat jiwa ilahi Ye Yuan menderita luka yang sangat parah. Saat ini, dia bahkan tidak bisa berdiri. Petir Angu bergemuruh sekali lagi. Han Feng dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kesengsaraan jiwa kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa orang di bibir kolam memejamkan mata, jelas. Mereka tidak merasa bahwa Ye Yuan dapat menahan sambaran petir kesengsaraan jiwa kali ini. Lupakan mereka, bahkan Ye Yuan sendiri tidak percaya bahwa dia juga bisa melampaui kesengsaraan jiwa ini. Ketergantungan satu-satunya sekarang adalah manik berwarna hitam itu. Saat itu, sebuah suara terdengar di benak Ye Yuan. "Dasar idiot, kenapa kamu tidak segera menggunakan tato ilahi?" Itu suara Long Teng, orang tua ini sudah lama tidak bersuara.
kali ini, dia benar-benar mengirimkan suara kepadanya secara tiba-tiba. Tapi apakah tato ilahi itu? Ye Yuan tiba-tiba mendapat inspirasi, suku kata yang sulit diungkapkan keluar dari mulutnya, justru karakter ilahi yang baru saja dia pahami belum lama ini. Mau, tepat pada saat ini, kesengsaraan jiwa tiba di depan Ye Yuan. Apa yang membuat Ye Yuan kagum adalah bahwa kesengsaraan jiwa benar-benar hilang di bawah suku kata ini. Pada saat yang hampir bersamaan, manik berwarna hitam itu benar-benar menumpahkan bubuk hitam, jiwa ilahi Ye Yuan langsung pulih seperti baru. Tidak mungkin, kan, Ye Yuan, dia tidak mati itu bagus, tidak mati itu bagus, Yang Xiao mengoceh. Adegan yang baru saja terjadi dengan serius membuat rahang orang ternganga. Mereka sudah memastikan bahwa Ye Yuan tidak dapat melewati babak berikutnya dari kesengsaraan jiwa. Tidak menyangka bahwa ketika kesengsaraan jiwa tiba di depan Ye Yuan, itu benar-benar menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Yang lebih aneh lagi adalah kondisi jiwa ilahi Ye Yuan saat ini sangat baik, sama sekali tidak seperti dia menderita luka berat. Apa yang sebenarnya terjadi dalam sekejap tadi? Apa yang baru saja dia lakukan, untuk benar-benar memusnahkan kesengsaraan jiwa? Zhang Tianyi berkata, tidak berani mempercayainya. Baru saja, suku kata yang aneh sepertinya keluar dari mulut Ye Yuan. Selain itu, dia sepertinya juga tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah kesengsaraan jiwa yang dimusnahkan terkait dengan suku kata aneh itu? Nalan Hong berkata dengan cemberut. Mustahil, suku kata macam apa yang mampu membasmi kekuatan kesengsaraan jiwa yang begitu mengerikan? Apa itu? Membiarkan jiwa sucinya pulih kembali seperti semula? Pei Kun berkata dengan tidak percaya. Nalan Hong menggelengkan kepalanya, jelas, dia juga agak tidak yakin apa artinya. Dia hanya samar-samar memiliki beberapa dugaan. Tapi maksud Ye Yuan, dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Lanjutkan saja menonton, jika itu benar-benar karena suku kata yang aneh itu, dia pasti masih akan menggunakannya lagi nanti, kata Nalan Hong. Ye Yuan sendiri juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa suku kata ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, secara langsung membasmi kesengsaraan jiwa. Long Teng, lelaki tua ini, sepertinya selalu memperhatikannya. Selama ini Ye Yuan menumbuhkan jiwa ilahi di Fast Heaven Pagoda, mungkinkah semuanya mendarat di pandangannya? Orang tua ini terus mengatakan bahwa dia sedang tidur, tetapi dia sangat menyadari kejadian di dalam dan luar pagoda surga luas. Ketika Long Teng mengatakan untuk memakai perisai ilahi itu sebelumnya, dia tidak bersuara lagi, seolah-olah dia tertidur lagi. Tidak peduli bagaimana Ye Yuan memanggil, dia tidak menjawab. Lupakan, saat ini, masih lebih mendesak untuk menghadapi kesengsaraan jiwa. Tidak akan terlambat untuk mencarinya lagi nanti, pikir Ye Yuan dalam hati. Kekuatan tato ilahi jauh melampaui imajinasi Ye Yuan. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan jiwa itu, ketika itu tiba di depannya, itu segera dimusnahkan oleh satu suku kata. Setelah 1 jam, awan kesusahan akhirnya menghilang. Setelah mengalami hidup dan mati, Ye Yuan akhirnya melampaui kesengsaraan jiwa. Saat dia merasakan kekuatan jiwanya sendiri, Ye Yuan sangat terkejut. Jiwa ilahinya jelas hanyalah leluhur alkimia kesempurnaan tahap awal, tapi dalam hal kekuatan, itu mungkin tidak kalah dengan leluhur alkimia tahap akhir. Tato ilahi ini memang sangat luar biasa. Ye Yuan berpikir bahwa penelitiannya tentang jiwa dewa sudah sangat teliti, tetapi penampakan tato ilahi benar-benar menumbangkan pemahamannya. Yang lebih mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa Long Teng benar-benar tahu bahwa karakter emas itu disebut tato ilahi. Orang ini sepertinya menyembunyikan banyak rahasia. Ji Zhengyang meneliti karakter emas selama bertahun-tahun dan bahkan tidak tahu bahwa itu disebut tato ilahi. Tapi Long Teng ini sebenarnya tahu. Ye Yuan telah lama diledakkan dan terlempar ke pinggir kolam oleh kesengsaraan jiwa. Pada saat dia sadar kembali dari kegembiraan menerobos, dia tiba-tiba merasakan beberapa tatapan aneh sedang mengamati dan mengukurnya. Apa yang sedang terjadi? Semua menatapku seperti itu. Ada apa? Ye Yuan sengaja berpura-pura bingung. Ye Yuan, kamu orang ini, metodemu benar-benar muncul dalam aliran tanpa akhir. Sebelumnya, saya bahkan berpikir bahwa Anda pasti sudah mati. Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar berhasil pada saat terakhir, kata Yang Xiao. Hanya keberuntungan. Terhadap hal ini, Ye Yuan tidak ingin berbicara terlalu banyak. Tato dan reinkarnasi ilahi adalah sama. Keduanya adalah rahasia yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Tidak mungkin membicarakannya dengan orang lain. Tapi Yang Xiao jelas tidak berniat bertanya terlalu banyak. Beberapa dari mereka semua adalah sosok yang sangat berbakat dan sangat menyadari logika bahwa setiap orang memiliki rahasianya sendiri.
Hanya saja mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cara Ye Yuan. Saya mengganggu kultivasi semua orang. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Ye ini sudah selesai menerobos. Ayo lanjutkan, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Han Feng dan Zhang Tianyi sama-sama menganggukkan kepala, masuk ke kolam lagi dengan lompatan. Tapi setelah kedua orang ini masuk, ekspresi wajah mereka juga menjadi sedih. Sangat jelas, mereka juga tidak bisa bertahan lama. Jika tidak ada kecelakaan, mereka harus berhenti di tingkat ketiga. Ye Yuan juga tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung melompat. Ye Yuan memasuki wilayah tingkat kedua tetapi menemukan bahwa air kolam di sini sudah sama sekali tidak efektif baginya. Sepertinya menerobos ke alam tanpa batas sebelumnya dan merangsang kekuatan darah naga sekali lagi. Terlepas dari apakah itu energi esensi atau tubuh berdaging, semuanya mengalami peningkatan yang substansial. Oleh karena itu, wilayah tingkat kedua ini sudah tidak berguna bagiku, pikir Ye Yuan pada dirinya sendiri. Ye Yuan segera melangkah ke tingkat ketiga tanpa ragu-ragu dan menemukan bahwa tingkat ketiga juga tidak terlalu berguna baginya. Oleh karena itu, Ye Yuan langsung memasuki level keempat. Melihat pemandangan ini, 3 orang di pantai menatap dengan tercengang lagi dengan mulut ternganga. Apakah orang ini memperlakukan Desolate Ancient Drip Essence Pool sebagai kolam biasa untuk benar-benar berjalan ke tingkat keempat secara langsung? Pei Kun berkata tanpa berkata-kata. Dia menggunakan semua kekuatannya dan hanya berjalan ke tingkat kedua. Dia tidak menyangka bahwa setelah Ye Yuan selesai melampaui kesengsaraan, dia langsung berjalan ke tingkat keempat. Ini terlalu melemahkan semangat. Haha, potensi Ye Yuan mungkin jauh melampaui kita, seperti yang saya katakan. Dengan bakatnya, bagaimana mungkin dia bisa berhenti di level kedua? Yang Xiao tertawa keras dan menatap Pei Kun dengan mengejek. Ekspresi Pei Kun menjadi hitam saat dia melontarkan tatapan tajam ke Yang Xiao. Bab 808, pada hari ketiga, Han Feng dan Zhang Tianyi tidak bisa bertahan lebih lama lagi, menarik diri dari kolam esensi tetes kuno Desolate. Saat ini, di kolam, hanya ada Ye Yuan yang tersisa. Dan Ye Yuan yang sekarang sudah berjalan ke wilayah tingkat kelima. Benar-benar orang yang menakutkan. Dia sudah berjalan ke tingkat kelima, tapi dia sama sekali tidak peduli, Zhang Tianyi berkata dengan perubahan emosi. Terlepas apakah itu bakat atau kekuatan, dia kalah sepenuhnya dari Ye Yuan. Bahkan jika dia lebih bangga, menghadapi bakat menakutkan Ye Yuan, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya juga. Kebenaran ditempatkan tepat di depan, bukan haknya untuk menyangkal. 5 orang melihat bahwa Ye Yuan masih tidak memiliki niat untuk mundur dan hanya bisa mengkonsolidasikan keuntungan kolam Desolate Ancient Drip Essence di pinggir dan mengamati kemajuan Ye Yuan pada saat yang sama. Sebenarnya, mereka sudah bisa meninggalkan Crimson Afterglow Valley sekarang. Tapi tidak melihat ke langkah mana Ye Yuan berjalan, mereka masih belum bisa puas. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Ye Yuan sudah sampai di wilayah tingkat 6 dan masih belum berniat untuk berhenti. Namun, sudah mencapai waktu untuk keluar dari lembah. Jika mereka masih tidak keluar dari lembah, mereka akan disegel di lembah Crimson Afterglow selama 300 tahun. Kakak Ye, waktunya telah tiba, kita harus keluar dari lembah, Han Feng berteriak pada Ye Yuan. Kalian semua keluar dulu, saya masih melanjutkan, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Pembentukan kembali tubuh Desolate Ancient Drip Essence Pool ini sangat jelas. Dalam waktu 5 hari yang singkat, kekuatannya sudah melambung tinggi. Membuatnya pergi sekarang, bagaimana mungkin Ye Yuan mau? Kakak Ye, tetua pertama berkata sebelumnya, jika kita tidak pergi dalam 5 hari, kita akan terjebak sampai mati di sini, Han Feng berkata dengan cemas. Han Feng memiliki hutang budi kepadanya. Dia tidak tahan melihat Ye Yuan terjebak sampai mati di sini. Namun, Ye Yuan tidak lagi menjawabnya. Waktu untuk pergi, dia rela tinggal di sini. Biarkan saja dia tetap di sini, jika kalian tidak pergi, aku pergi dulu. Pei Kun adalah orang pertama yang tersingkir dan sudah lama kehilangan minat pada tempat ini. Jika bukan demi melihat kemana Ye Yuan bisa berjalan, dia pasti sudah pergi sejak lama. Di luar lembah gunung memiliki layar cahaya. Pei Kun melompat dan menghilang ke layar cahaya. Nalan Hong melihat ke belakang Ye Yuan, menggelengkan kepalanya, dan pergi juga. Orang ini benar-benar membuat orang tidak bisa melihat. Yang Xiao bergumam pada dirinya sendiri dan memilih untuk pergi juga. Zhang Tianyi mengikuti dari belakang. Han Feng, masih belum pergi, lorong itu akan ditutup, Zhang Tianyi berteriak kepada Han Feng. Pada saat ini, layar cahaya di luar lembah gunung sudah berkedip-kedip, kemungkinan akan padam kapan saja.
Jika dia masih tidak pergi, dia benar-benar akan terjebak di sini. Han Feng menghela nafas kecewa dan akhirnya masih berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Han Feng pergi, layar cahaya tampaknya juga kehilangan dukungan terakhirnya, menghilang dari pandangan. Ye Yuan tidak memperhatikan hal ini dan masih mengkultivasi dirinya sendiri dengan mengikuti caranya yang biasa dalam melakukan sesuatu. Siluet 5 orang bergegas keluar dari air danau yang mulai menutup menjadi satu juga, dan kembali menjadi bentuk semula. Penatua pertama memandangi Pei Kun dan yang lainnya penuh senyuman, tapi ekspresinya berubah drastis dengan sangat cepat. Di mana Ye Yuan, ekspresi Chen Qin sangat gelap. Ye Yuan tidak mau berpisah dengan kekuatan Desolate Ancient Drip Essence Pool dan menolak untuk keluar sampai akhir. Kami akhirnya keluar lebih dulu, kata Pei Kun tanpa daya. Apa, maksudmu? Ye Yuan terjebak di kolam lembah Crimson Afterglow. Meskipun dia sudah menebak di dalam hatinya, mendengar Pei Kun mengatakannya secara pribadi, dia masih seperti disambar petir. Ye Yuan adalah penerus yang ditunjuk oleh Tuan Suci secara pribadi. Sekarang, dia sebenarnya terjebak di dalam lembah. Kesalahan ini terlalu berlebihan. Han Feng juga berkata tanpa daya, aku juga mendesak kakak Ye sebelumnya, tapi dia tetap menolak untuk keluar. Mungkin, dia punya cara sendiri untuk bisa keluar dari sini. Omong kosong, arai besar ini satu arah dan hanya dapat diaktifkan di luar lembah. Lupakan bahwa dia hanya memiliki sedikit kekuatan. Bahkan jika Tuan Suci terjebak di dalam, dia juga tidak akan bisa kembali. Chen Qin kehilangan ketenangan dan berkata, ini, lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Saat Han Feng mendengar, dia agak panik juga. Dia tidak ingin Ye Yuan terjebak di dalam selama 300 tahun. Chen Qin melambaikan tangannya, tampak sangat kesal. Kalian kembali ke Tanah Suci sendiri. Saya akan menunggu sebentar di sini dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Kelima orang itu tidak berani membangkang dan hanya bisa meninggalkan lembah gunung ini. Setelah kelima orang itu pergi, sesosok perlahan muncul, tepatnya Tuyu. Ya Tuhan, ini, apa yang harus dilakukan tentang ini? Kata-kata penatua pertama sebenarnya persis sama dengan kata-kata Han Feng. Sangat jelas, tetua pertama juga kehilangan rasa kesopanan. Tuyu tidak begitu peduli seperti yang dibayangkan dan sebaliknya, berkata, karena dia tidak mau keluar, dia mungkin benar-benar memiliki beberapa tindakan, kita akan menunggu di sini selama sebulan. Setelah sebulan, jika dia masih belum keluar, Kaisar ini akan dengan paksa mengaktifkan arai besar dan membiarkannya keluar. Ekspresi penatua pertama berubah ketika dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi, jika Tuan Suci dengan paksa membuka Grand Arai lagi, sisa umurmu. Tuyu berkata sambil tersenyum, kita sudah berada di situasi sekarang ini, Kaisar ini sudah lama menerimanya, satu-satunya hal yang tidak bisa saya lepaskan adalah Tanah Suci. Saya berjanji pada Ye Yuan sebelumnya untuk mengirimnya untuk kedua kalinya. Jika dia tidak bisa keluar, tentu saja aku harus menepati janjiku. Jika kematianku dapat ditukar dengan dedikasinya yang sepenuh hati ke Tanah Suci, itu juga sangat berharga. Penatua pertama menghela nafas, ekspresi kecewa pada diri sendiri di wajahnya diungkapkan secara keseluruhan. Dia tiba-tiba teringat suatu hal, menamparkan pahanya, dan berkata, ya ampun, panik sebelumnya dan lupa bertanya kepada beberapa bocah itu sampai ke wilayah mana Ye Yuan bisa mencapainya. Tuyu berkata sambil tersenyum, untuk dapat tinggal selama 5 hari penuh di air kolam, dia setidaknya memasuki wilayah tingkat ke-6, tidak bertanya juga tidak apa-apa, mungkin saat dia keluar, dia bisa memberi kita kejutan yang menyenangkan. Setelah tinggal di wilayah tingkat ke-6 sepenuhnya, ranah kultivasi Ye Yuan telah berhasil menembus ke tingkat kedua alam tanpa batas. Pada saat ini, jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan memasuki wilayah tengah air kolam, yang juga merupakan wilayah tingkat ke-7. Saat dia memasuki wilayah tingkat ke-7, Ye Yuan merasakan setiap sel di tubuhnya mendidih, dia merasa seluruh tubuhnya terbakar. Sensasi dibakar di sekujur tubuhnya langsung membuat seluruh tubuhnya mulai kejang. Ye Yuan bahkan bisa merasakan kerangka tubuhnya mulai berderak. Air kolam di wilayah tingkat ke-7 ini sangat kuat. Tapi Ye Yuan tahu bahwa selama dia bertahan melalui penderitaan ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya untuk selanjutnya. Pembentukan kembali Desolate Ancient Drip Essence Pool dari tubuh seniman bela diri adalah proses menyeluruh. Pada saat ini, meridian di seluruh tubuh Ye Yuan sudah digosok berkali-kali oleh air kolam. Kecepatan kultivasinya saat ini beberapa kali lipat dari sebelumnya. Kultivasi tubuh berdaging Ye Yuan sangat buruk, jika tidak ada pengetahuan alkimia kehidupan sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk mencapai langkah ini. Di masa lalu,
Itu semua bisa dilalui dengan bantuan pil obat, sehingga Ye Yuan bisa menerobos berturut-turut. Sampai akhirnya Ye Yuan memperoleh darah naga sejati, yang mengubah anugerah alami dari tubuh fisiknya. Tapi kali ini, tubuh fisik Ye Yuan memperoleh transformasi perombakan lagi di atas fondasi aslinya. Saat ini, kecepatan kultivasi Ye Yuan juga sama sekali tidak kalah dengan beberapa fisik roh yang jarang terlihat. Bahkan jika dia tidak mengkonsumsi pil obat, kecepatan kultivasi Ye Yuan juga tidak akan lebih lambat. Bab 809, 3 hari berlalu dalam sekejap. Selama 3 hari ini, Ye Yuan mengalami siksaan setiap detik. Penderitaan semacam ini hampir membuatnya pingsan beberapa kali. Jika itu orang lain, mereka mungkin gagal menahannya dan mundur kembali ke pantai sejak lama. Tapi Ye Yuan mengertakkan gigi dan menahannya. Siksaan itu akhirnya berangsur-angsur mereda pada hari ketiga. Ye Yuan mengapung di permukaan air dengan tenang dan sudah tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Tidak tahu berapa lama berlalu, sebelum dia memulihkan kekuatan. Aduh, Ye Yuan melompat ke pinggir kolam dan melepaskan semua kekuatan naga sejati di seluruh tubuhnya dengan sekuat tenaga. Adegan yang tak terbayangkan terjadi, di bawah leher Ye Yuan. Sisik naga berwarna hijau tua benar-benar samar muncul di sekujur tubuhnya. Temperatur tubuh fisik ini benar-benar membuat orang berharap mereka mati, tapi bertahan melalui rintangan ini akan sangat membantu kultivasiku di masa depan. Saat ini, kekuatan tubuhku fisik ini sudah mencapai puncak alam tanpa batas. Digabungkan dengan telapak tangan Coiling Dragon Heaven Devastating, berurusan dengan seniman bela diri pencerahan surga tingkat pertama sama sekali bukan masalah. Ye Yuan merenungkan dirinya sendiri. Perbedaan kekuatan antara alam tanpa batas dan alam pencerahan surga sangat besar. Kesenjangan antara 3 alam tengah dan 3 alam atas sangat sulit untuk diseberangi. Saat ini, gelombang naga peringkat roh Ye Yuan sudah dipahami ke puncak peringkat roh tahap awal. Hanya dengan digabungkan dengan tubuh fisik yang kuat, ia dapat melewati ambang batas yang sangat besar ini. Tapi, sejak Ye Yuan mengkultivasikan gelombang naga ke peringkat roh, perkembangannya sudah sangat lambat. Gelombang naga peringkat roh sangat sulit untuk ditembus. Ye Yuan meraba-raba untuk waktu yang lama dan juga baru saja berhasil mencapai peringkat roh tahap awal puncak. Tapi apa yang membuat Ye Yuan senang adalah bahwa meskipun gelombang naga peringkat roh ini hanya maju sedikit, peningkatan kekuatan telapak tangan Coiling Dragon Heaven Devastating cukup besar. Saat ini, kekuatan telapak tangan Coiling Dragon Heaven Devastating milik Ye Yuan sudah jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Melihat sisik naga di sekujur tubuhnya, Ye Yuan tidak bisa menahan senyum pahit. Jika saya terus berkultivasi, saya tidak akan menjadi naga sungguhan kan? Apakah aku, seorang manusia yang bermartabat, akan berubah menjadi ras naga? Perasaan seperti ini muncul lagi. Perasaan ini, sepertinya mengarah ke Desolate Ancient Drip Essence Pool. Mungkinkah ada sesuatu di dasar kolam ini? Haha, kamu sangat beruntung. Ada harta tertinggi ras naga di dasar kolam ini. Cepat dan turun untuk mengangkatnya. Tepat pada saat ini, suara Long Teng terdengar sekali lagi. Senior, kamu akhirnya keluar. Bisakah saya mengundang senior untuk menginformasikan apa sebenarnya tato ilahi itu? Mengenai harta tertinggi ras naga di dasar kolam, Ye Yuan tidak terburu-buru. Akhirnya ketika Long Teng muncul, reaksi pertamanya adalah bertanya tentang tato ilahi terlebih dahulu. Namun, setelah Long Teng mengucapkan satu kalimat, tidak ada suara lagi. Ye Yuan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Orang ini jelas sengaja menghindarinya. Tapi omong-omong, meskipun Ye Yuan sudah menjadi pemilik Fast Heaven Pagoda sekarang, dia sebenarnya bahkan tidak bisa menemukan di mana Long Teng berada. Orang ini pasti menyembunyikan banyak rahasia padanya. Terhadap Long Teng, Ye Yuan benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ye Yuan sangat jelas bahwa bahkan ketika dia berada di masa jayanya, dia mungkin juga bukan tandingan orang tua ini. Dengan mengamati suatu bagian, seseorang dapat menyimpulkan gambaran lengkapnya. Ye Yuan memperhitungkan bahwa kekuatan periode puncak Long Teng ini kemungkinan besar tidak di bawah 10 Raja Besar Ilahi. Dengan tidak berdaya, Ye Yuan hanya bisa pergi ke dasar kolam terlebih dahulu untuk menyelidiki dengan benar. Di kolam esensi tetes kuno Desolate ini, Ye Yuan berjalan ke wilayah tingkat ke-7 paling inti. Air kolam tidak lagi memiliki daya tolak baginya. Ye Yuan masuk dengan menyelam, tenggelam ke dasar kolam. Tidak lama setelah tenggelam, Ye Yuan merasakan tekanan yang luar biasa menyebar, menopang seluruh tubuhnya dari bawah ke permukaan air. Dia tidak bisa tenggelam sama sekali. Ye Yuan sangat akrab dengan tekanan ini. Ini adalah tekanan ras naga. Ye Yuan tidak bisa menahan rasa khawatirnya secara diam-diam.
persepsi Long Teng ini benar-benar tajam. Dia sendiri hanya samar-samar merasakan ada sesuatu yang memanggilnya di dasar kolam ini, tetapi sama sekali tidak dapat menentukan apa itu. Tapi Long Teng benar-benar bisa merasakan bahwa itu adalah harta tertinggi ras naga hanya dari dalam Fast Heaven Pagoda. Bahkan setelah dia menyelam sejauh beberapa ribu kaki sekarang, baru bisa merasakan tekanan ras naga ini. Tekanan ras naga ini agak kuat, jika Ye Yuan tidak menempa tubuh fisiknya di air kolam ini, kemungkinan akan sangat sulit untuk menahannya. Ye Yuan juga tidak berani meremehkannya, segera melepaskan kekuatan naga sejati sekali lagi untuk menahan tekanan ini. Memang, setelah melepaskan kekuatan naga sejati, tekanan pada tubuh Ye Yuan mereda, dan dia terus tenggelam ke dasar kolam. Kolam esensi tetes kuno desolet ini sebenarnya sangat dalam. Aku sudah menyelam sedalam beberapa puluh ribu kaki tapi belum mencapai dasarnya. Ye Yuan tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hatinya. Dia sudah menyelam selama hampir 2 jam dan sebenarnya belum mencapai dasar, tidak bisa dibayangkan seberapa dalam air kolam ini. Selanjutnya, semakin jauh ke dasar kolam, semakin kuat tekanan ras naga itu. Jika bukan karena Ye Yuan memurnikan esensi darah naga sejati, mustahil untuk menyelam begitu dalam. Tepat pada saat ini, 2 garis cahaya suram datang dari bawah. Hati Ye Yuan bergerak, berpikir bahwa itu seharusnya hampir mencapai dasar kolam. Mungkinkah lokasi cahaya suram ini adalah keberadaan harta karun itu? Ye Yuan tidak menurunkan kewaspadaannya. Umumnya, tempat-tempat yang memiliki harta karun semuanya adalah tempat yang berbahaya. Semakin berharga harta itu, semakin besar bahaya yang menyertainya. Sebelumnya, Long Teng mengatakan bahwa itu adalah harta tertinggi ras naga. Ye Yuan juga tidak tahu harta macam apa itu, tapi sepertinya itu bukan barang biasa. 2 garis cahaya suram hijau mengkilap itu menjadi semakin jelas, seperti 2 berkas cahaya lentera, melesat dari dasar kolam. Dasar kolam itu gelap gulita, tidak dapat melihat jari-jari tangannya sendiri, tapi setelah tubuh Ye Yuan melewati pembentukan ulang, kecakapan visualnya juga sangat bagus. Pada saat yang sama, Ye Yuan memasuki alam hati seperti batu monolit, dia menggenggam segala sesuatu di sekitarnya. Setelah dia mencapai ke dasar kolam, Ye Yuan akhirnya melihat dengan jelas apa 2 berkas cahaya suram itu. Semua pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, perasaan bahaya besar membuncah di dalam hatinya. Bagaimana mungkin ini cahaya lentera? Itu adalah naga banjir hitam yang bercokol di dasar kolam. Ye Yuan melihat dengan jelas bahwa kepala naga banjir hitam ini sebenarnya sudah melahirkan tanduk naga. Ini jelas pertanda akan berubah menjadi naga. Naga banjir hitam ini akan segera berubah menjadi naga sejati. Naga banjir hitam ini sepertinya sudah lama mengetahui bahwa seseorang akan turun dan benar-benar menahan auranya. Ye Yuan hanya menemukannya dengan kekuatan mata telanjangnya dengan bergerak mendekat ke depan juga. Pada saat ini, Ye Yuan hanya berjarak sekitar 1000 kaki dari naga banjir hitam ini. Meskipun Ye Yuan tidak dapat merasakan kultivasi naga banjir hitam ini, untuk dapat berubah dari naga banjir menjadi naga, itu juga merupakan kekuatan minimum alam tanpa fase. Seniman bela diri alam tanpa fase bukanlah yang bisa dihadapi oleh Ye Yuan saat ini. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan berbalik dan melarikan diri. Manusia bodoh, untuk benar-benar berani mengorek harta naga ini, kemana kamu akan lari? Naga banjir hitam ini sebenarnya berbicara bahasa manusia. Tubuhnya melesat keluar dari dasar kolam seperti bola meriam, langsung menuju Ye Yuan. Bahwa air ini adalah domain naga banjir hitam pada akhirnya. Keuntungan dari kecepatan Ye Yuan tidak bisa ditampilkan sama sekali. Dalam sekejap mata, naga banjir hitam telah mengejar Ye Yuan. Telapak tangan Coiling Dragon Heaven Devastating. Ye Yuan saat ini melarikan diri ketika dia tiba-tiba berbalik dan memberikan telapak tangannya. Telapak tangan ini sudah menjadi batas kekuatannya. Naga banjir hitam dipukul sampai sosoknya berhenti. Tapi dia benar-benar tidak terluka. Bab 810, dengan ini, Ye Yuan akhirnya menyelidiki kekuatan naga banjir hitam ini. Itu memang alam Paseles, lebih jauh lagi, melihatnya, itu sebenarnya berada di alam Paseles tingkat tinggi. Tingkat kekuatan ini, Ye Yuan bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Jika itu adalah alam pencerahan surga, Ye Yuan masih bisa memikirkan cara untuk menghadapinya, tapi alam Paseles, Ye Yuan benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Sebelumnya, jika bukan karena Ye Yuan bereaksi cepat terhadap situasi, naga banjir hitam bisa memusnahkannya dengan lambaian tangan. Meski begitu, situasi kematian sekarang akan sangat sulit diatasi. Pantas saja kamu ingin mengingini harta naga ini.
Saya tidak menyangka bahwa manusia kecil yang lemah benar-benar memiliki tekanan naga yang tidak tercemar. Tapi itu membuat naga ini cemburu. Nak, setelah naga ini memakanmu dan memurnikan semua daging dan darahmu, itu seharusnya bisa membantuku menembus belenggu. Dipukul oleh Ye Yuan, naga banjir hitam itu sama sekali tidak marah. Dari kata-katanya, bisa samar-samar diketahui ada sedikit pergolakan. Meskipun naga banjir hitam tidak berwujud manusia, dengan kekuatan alam tanpa fasenya, kecerdasannya tidak kalah sedikit pun dengan manusia. Dia bahkan lebih pintar dari kebanyakan seniman bela diri. Gerakan telapak tangan Coiling Dragon Heaven Devastating Ye Yuan adalah tekanan naga murni kualitas sempurna. Itu tak terhitung berapa kali lebih murni dari garis keturunan ras naga di tubuhnya. Naga ini berpikir Ye Yuan kemungkinan besar menyempurnakan garis keturunan naga sejati. Begitulah cara dia memiliki garis keturunan yang begitu murni. Selama dia melahap tubuh dan darah berdaging Ye Yuan, dia secara alami memiliki cara untuk menyaring esensi darah. Pada saat itu, garis keturunan naga sejatinya yang tidak murni akan berkembang dengan selisih yang besar. Menerobos belenggu untuk berubah dari naga banjir menjadi naga sejati akan sangat memungkinkan. Rasa bahaya yang intens menghantam hati Ye Yuan. Dia mendesak energi esensinya secara maksimal, ingin melarikan diri dari kejaran naga banjir hitam. Tapi itu semua sia-sia. Gerakan naga banjir hitam seperti ikan di dalam air. Kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan Ye Yuan. Hanya dalam sekejap mata, naga banjir hitam itu mengejar Ye Yuan. Nak, jadilah santapan di dalam perut naga ini. Naga banjir hitam tertawa dingin dan benar-benar membuka rahangnya yang besar, ingin menggiling Ye Yuan dalam satu gigitan. Ye Yuan mengatupkan rahangnya erat-erat dan saat ini sedang menunggu kehancuran bersama. Tapi dia merasakan tekanan naga yang lebih mengerikan menyelimuti seluruh dasar kolam dalam sekejap. Siluet hitam tiba-tiba menghalangi di depan Ye Yuan. Sosok naga banjir hitam itu berhenti tiba-tiba dan sebenarnya tidak maju ketakutan. "Senior Long Teng," kata Ye Yuan dengan gembira. Long Teng tidak menoleh dan hanya berkata dengan lemah, "Seekor ular kecil berani menyatakan sebagai naga. Apakah kamu tidak tahu seberapa parah kejahatanmu berpura-pura menjadi ras nagaku?" Apa yang membuat Ye Yuan tercengang adalah bahwa naga banjir hitam itu benar-benar gemetar menghadap Long Teng. Long Teng jelas merupakan tiruan sekarang. Kekuatannya bahkan mungkin tidak sebanding dengan naga banjir hitam ini. Tapi naga hitam ini sebenarnya ketakutan, benar-benar tak terbayangkan. "Tuan Tahta, ular rendahan ini tahu kesalahannya. Saya mohon Yang Mulia untuk menyisihkan makhluk rendahan ini." Arogansi tak tertahankan naga banjir hitam dari sebelumnya benar-benar menghilang ke air dingin saat ini. Menghadapi Long Teng, naga banjir hitam itu sebenarnya seperti tikus yang melihat kucing. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya saat melihatnya. Tekanan naganya juga sangat murni. Mengapa naga banjir hitam ini tidak takut padanya tetapi takut pada Long Teng? Kekuatan periode puncak Long Teng memang sangat menakutkan. Tapi sekarang, kekuatan semacam ini, sepertinya tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Jika kedua orang itu benar-benar bertarung, siapa yang akan muncul sebagai pemenang masih belum diketahui. Long Teng berkata dengan dingin, "Hukuman mati bisa diampuni, tapi sulit untuk menghindari hukuman. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan melayani Ye Yuan sebagai tuan Anda, sampai Ye Yuan mengambil inisiatif untuk membebaskan Anda. Apakah Anda bersedia?" Tidak ada yang bisa dirasakan dari wajah naga banjir hitam itu. Tapi Ye Yuan jelas merasakan emosinya yang sulit. Memang, naga banjir hitam membuka mulutnya dan berkata, "Ini, Tuan Tahta, bagaimana ras naga kita bisa melayani manusia dan membuatnya menjadi tuan kita?" Long Teng berkata dengan jijik ketika mendengar itu, "Ras naga, seekor ular kecil berani menyatakan diri sebagai ras naga dengan ngotot juga, mengabaikan bahwa Anda belum berubah dari naga banjir menjadi naga, bahkan jika Anda benar-benar berhasil berubah menjadi naga. Itu juga merupakan garis keturunan ras naga tingkat terendah, kamu berani mengaku sebagai ras naga." Kata-kata Long Teng benar-benar tidak sopan. Ye Yuan dilanda teror mendengarnya di samping, takut dia membuat marah naga banjir hitam ini. Tapi naga banjir hitam itu tiba-tiba patuh menghadapi Long Teng. Hanya saja soal melayani dia sebagai tuan, dia sepertinya terus ragu-ragu. Long Teng merasa agak kesal dan melambaikan tangannya dan berkata, "Dalam 5 napas, jika kamu masih tidak membuat keputusan, aku akan bergerak untuk menghancurkan kultivasimu selama beberapa ribu tahun. 5, 4, 3. Tepat saat Long Teng menghitung sampai 3, naga banjir hitam akhirnya tidak tahan dan membuka mulutnya dan berkata, "Tuan Tahta, makhluk rendahan ini setuju untuk itu." Semakin banyak Ye Yuan mendengarkan,
Semakin bingung dia, klon Longteng sebenarnya bisa mengintimidasi naga banjir hitam alam tanpa fase tahap akhir. Mungkinkah naga banjir hitam ini adalah orang bodoh? Anggap dirimu masuk akal, kalian berdua membuat kontrak kalau begitu. Jika Anda berani bermain trik, Anda harus tahu hasilnya, Longteng berkata dengan dingin. Naga banjir hitam buru-buru berkata, makhluk rendahan ini tidak berani. Ye Yuan terlihat bingung saat melihat situasinya. Baru saja, hidup dan matinya tergantung pada seutas benang, tidak menyangka bahwa dalam sekejap, dia menerima naga banjir hitam alam tanpa fase sebagai pelayan. Dengan naga banjir hitam ini, selama dia tidak bertemu dengan pusat kekuatan alam mendalam Dao, dengan luas alam ilahi ini, tidakkah dia dapat melakukan perjalanan ke banyak area? Di bawah pengawasan Longteng, Ye Yuan dan naga banjir hitam memasuki ikatan jiwa. Kehidupan dan kematian naga banjir hitam ini diatur di tangan Ye Yuan. Black Queen menghormati Master, naga banjir hitam akhirnya menundukkan kepalanya yang tinggi di depan Ye Yuan. Black Queen adalah nama naga banjir hitam ini. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, Anda juga tidak perlu merasa dirugikan. Mengikuti saya, secara alami akan ada keuntungan bagi Anda di masa depan. Mengambil naga banjir hitam, Ye Yuan akhirnya menyadari kekuatannya juga. Black Queen berada di lingkaran besar dari alam tanpa fase. Tapi tidak peduli seberapa hebat Black Queen, dia hanya berada di alam faseless, selama Ye Yuan pulih ke puncaknya, bahkan membiarkan Black Queen mencapai Raja Ilahi Realem juga tidak mustahil. Bagi Ye Yuan, selama ada obat roh surga dan bumi yang cukup, dia bahkan bisa melatih sekelompok pembangkit tenaga Raja Ilahi. Tentu saja, menciptakan Raja Dewa sama sekali berbeda dari alam kultivasi lainnya. Memurnikan pil obat tier 9 dan di atasnya, setiap obat roh langit dan bumi yang dibutuhkan terlalu langka, itu semua adalah hal-hal yang bisa datang dengan keberuntungan, tetapi tidak dengan mencarinya. Bahkan mantan Balai Raja Obat dan Asosiasi Alkemis, tingkat faksi super utama itu juga tidak dapat mengumpulkan beberapa set formula pil. Black Queen adalah pelayan Ye Yuan sekarang. Terhadap kata-kata Ye Yuan, dia secara alami tidak berani untuk tidak setuju. Namun mengenai keaslian kata-kata Ye Yuan, dia jelas masih menyimpan keraguan. Tapi Ye Yuan juga tidak bisa menjelaskan apapun. Di masa depan, dia secara alami akan mengetahui kekuatan Ye Yuan. Setelah mengatakan semua ini, Ye Yuan akhirnya menemukan waktu untuk mencari Longteng untuk menjernihkan keraguan di hatinya. Longteng sepertinya tahu apa yang ingin ditanyakan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum. Naga banjir hitam ini awalnya hanya seekor ular kecil, garis keturunan ras naga yang dikandungnya sangat langka. Tapi keberuntungan orang ini sangat menantang surga, untuk benar-benar menemukan tulang naga purba di dasar kolam ini. Begitulah cara dia mendapatkan prestasi hari ini. Ye Yuan tidak bisa menahan rasa kagum ketika mendengar itu. Tatapannya saat melihat Black Queen menjadi agak heran. Ye Yuan tahu sedikit tentang karakteristik There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a